warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa bahagia. Hidup sudah susah, jangan dibikin susah. Cari saja senang walau banyak hutang. Itu kata Iwan Fals ya. Ya sahabat-sahabatku sekalian, di dalam mengarungi kehidupan, di dalam membahas berbagai hal terkait dengan sejarah dan semisalnya, ya kita selingi dengan hiburan biar nggak suntuk lah ya, sambil ngelinting. Saya dikasih tembakau sama saudara, saya ngetes dulu, saya kecilnya tuh ngelinting ya. Tingwe, ngelinting dewe. Masih inget kah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini saudara-saudaraku sekalian, saya akan mengulas satu hal yang barangkali dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting, tetapi bagi kami ini adalah penting. Kenapa? Karena ini bagian dari budaya bangsa kita. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak dianggap penting ini kemudian diaku-aku oleh orang lain atau bangsa lain. Kemudian setelah diaku, kita baru kelabakan. Banyak hal seperti itu ya. Baik itu diaku oleh bangsa atau suatu negara atau diaku oleh klan tertentu. Siapa yang menyangka apabila tokoh-tokoh kita macam KRT Sumudiningrat yang jelas-jelas diserat sarasilah leluhur Inka Donerjan, kemudian dalam arsip-arsip yang tertera di keraton, yang terdapat di keraton, beliau adalah keluarga besar keraton yang merupakan orang Jawa asli, malah bisa menjadi seorang yang bukan Jawa. Tidak ada yang menyangka. Tetapi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Begitu juga dengan jamu. Nah, saat ini saya mau bahas jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum jamu kayak Pak Jokowi. Mantap. Jamu Nusantara. Nah, terkait dengan jamu ini, baru-baru ini ada anugerah muri untuk jamu gendong terbanyak yang diselenggarakan di Madiun. Dan inilah realitas emak-emak gendong jamu yang mantap surantap. Kita saksikan sejenak. Ada lagi aku kula anu nggih jamune ngeraos rasane kaya pripun jamune manyus oh ket jam pinten dek mau jenengan Bu sumpun dasar jam 5 le dandan iya deploy jamu tak rasane ya Bu ya jamune ya Bu ya cobi enak nggih. Bagaimana? Itulah wanita Indonesia. Dan ternyata lintingan saya masih keren. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sambil ngutut ya. Saudara-saudaraku sekalian, dari jamu ini saya teringat tentang obat-obatan dan berbagai hal lainnya sejak saya kecil. Kalau belakangan ini orang ketika bicara obat biasanya yang dianggap paten tuh obat Cina. Ketika madu biasanya madu Yaman. Padahal madu Bima yang teman saya Ustadz Hakim sering bawa madu, insya Allah tidak kalah mantap gitu. Madu Kalimantan, madu Madura juga sama. Dan dulu saya kecil itu ada iye. Jadi di Madura itu dulu kalau Habib dipanggil iye ya, belakangan ini baru ada istilah Habib. Itu ada iye dari Pasuruan kalau tidak salah itu jual jamu kimpul. Kimpul gitu pakai mobil itu, dan katanya bahan bakunya dari Arab dan sebagainya. Wallahualam benarnya atau tidak, mak saya dulu suka langganan. Nah, apa maksud dari pembahasan ini?
ini jangan sampai nanti, sekali lagi, hal-hal yang memang tradisi asli Nusantara pelan-pelan digerus seolah-olah semuanya dari negeri seberang sana. Apa pentingnya sebuah jamu? Selain untuk kesehatan, ini juga menunjukkan sejarah tersembunyi, tersemat di balik jamu itu, sama kayak pusaka. Ketika seseorang bisa meramu jamu, maka berarti dia punya bahan baku. Dari mana bahan bakunya? Otomatis dari bumi ini, bumi persada Nusantara. Artinya apa? Bumi kita kaya. Sehingga banyak rempah-rempah, banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan jamu. Kedua, ahli di bidang farmakologi. Kalau nggak asli farmasi, kayak saya gitu, ngeracik jamu, ya iso muter ya. Itulah pentingnya ya, jangan dilihat sebelah mata. Sekarang ini kan sering begitu. Jadi sesuatu yang dari luar tuh wah, yang dari dalam terkesan tidak dianggap. Maka terima kasih buat MURI, Museum Rekor Indonesia, yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga eksistensi jamu kita masih mantap surantap dan mudah-mudahan juga bisa mendunia, mudah-mudahan juga bisa didaftarkan ke UNESCO. Ini penting sahabat, penting. Istilah jamu, dari bahan baku sampai istilahnya jangan dirubah-rubah lagi kayak dukun. Nah, jamu dukun. Dukun yang pernah saya bahas silahkan nanti dicari. Dukun itu bahasa asli Nusantara dalam pengertian diserap dari bahasa Melayu, walaupun nanti ada yang mengatakan dari bahasa Persia, wallahu a'lam, tapi setidaknya sudah sangat lekat di Indonesia kata dukun. Tapi belakangan dukun disamakan dengan kahin. Dalam fatwa MUI tahun 2005 kata kahin itu diartikan dukun, padahal kahin itu sendiri sepengetahuan kami dan konsultasi kami juga dengan para ahli pembaca kitab, kahin itu lebih dekat kepada peramal. Nah, lebih lengkapnya nanti Anda bisa saksikan bahasan kami tentang perbedaan antara dukun dengan kahin atau arrafah. Nah, ini kan terjadi pergeseran sehingga ketika mendengar kata dukun, gondrong kayak saya pakai belangkon dibilang dukun. Ketika bicara dukun dianggap klinik. Nah, bicara dukun juga dalam kami wawancara dengan Profesor Peter Carey bersama Raden Tibio, dia kaget ketika mbahnya disebut dukun. Padahal kata dukun itu dulu bisa berarti ilmuwan, bahkan saintifik. Walaupun belakangan nanti ada yang memiliki pengertian makna tersendiri yang berkaitan dengan keahlian khusus. Tapi setidaknya tidak ada kata dukun itu berkorelasi pada perklinikan. Itu yang kami ketahui. Belakangan baru terjadi pergeseran makna seiring dengan pola-pola Belanda yang ingin menghilangkan istilah dan dunia perdukunan. Maka sekali lagi jangan sampai kita nanti kehilangan atau kepaten obor. Dukun itu sebenarnya lebih serasi, lebih tepat ketika diarabkan itu menjadi tabib. Bahasa Inggrisnya mungkin dokter. Nah, ini juga pernah kami atau saya diskusi dengan seorang Profesor Judith ya, bukan Judi. Judith seorang profesor dari Jerman. Beliau juga menyarankan kepada kami agar hal-hal yang sifatnya tradisional, bahkan yang klinik sekalipun, itu kata Profesor Judith, jangan sampai hilang. Kenapa? Itu untuk pengimbang dunia yang disebut modern, untuk pengimbang ilmu-ilmu yang disebut eksakta. Jangan sampai hal-hal yang berbau tradisi, bahkan yang klinik sekalipun, ini Prof Judith ya, mengatakan kepada kami jangan hilang. Untuk yang klinik saya nggak terlalu paham lah, tapi setidaknya yang sifat tradisi ini jangan sampai. Maka tayangan kali ini bagian dari sejarah bangsa kita. Kita memiliki jamu dan jamu eksis sampai hari ini, mudah-mudahan nanti didaftarkan ke UNESCO. Jangan sampai nanti jamu dianggap tradisi dari seberang sana, kemudian kita kelabakan. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi kita semua sebagai anak bangsa Nusantara. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.